Waktu itu katanya bayinya itu diambil sama bapak, gitu ya? Diserahin ke bapak, betul ya Pak? Apa ini? Ibu-ibu, enggak, saya tanya, ibu ada terima bayi enggak dari ibu-ibu di Tangerang? Halo Bu. Halo Bu. Halo Bu. Yang ini nih. Yang iya sebelah sini. Yang satunya lagi tapi. Dulu di sini. Iya, Sekarang masih ngontrak di sini? Sini, Pak. Masih di sini. Masih. Iya. Aku pindah dari sebelum puasa. Ya, ini kan Ibu, ini kan menyangkut wilayah yang tempat lain ya Bu ya. Saya coba telepon ke Pak RT-nya juga ya. Boleh, silakan Pak. Ayo Pak. Nah ini udah bukan wilayah Bapak ini, Ini wilayah saya Bu. kontrakan ini. Ya. Kontrakan ini wilayah Bapak. Oh, tapi kalau warung Madura itu bukan wilayahnya Bapak. Kontrakan ini masih di ini, beda wilayah udah, beda RT. Hah? Kan dia koordinasi itu sama Pak RW. Lagi koordinasi sebentar sama Pak RW. Yang mana warungnya? Di yang ujung sana. Oh, ujung aja terus. Iya. Tadi yang banyak orang itu, yang banyak Iya. motor-motor bukan? Itu yang bengkel kan seberangnya ada warung. Itu warung Madura. Oh itu bengkel itu. Iya. Pacarnya ada ini lagi nggak? Pacarnya nggak ada ngubungi lagi? Enggak, langsung ngeblokir. Kan waktu itu dia kan ngasih uang ya ibu buat kandungan. Terus aku bilang ya udah sini uangnya. Tapi nggak aku pakai, aku pakainya buat ngekos, buat aku keluar dari rumah. Di sini ya. Kontrakannya. Iya, kontrakannya ini. Yang sekarang yang ini gimana? Di sana? Kontrakannya yang mana Sini. kontrakannya? Kontrakannya Iya, yang mana? kontrakan di sini, di Ini dalam. kontrakannya. Di dalam. Yang ini Pak, gang sini belok kiri. Oh, yang sini. Oh yang mana? Ini yang masuk dalam. Oh ini. Assalamualaikum, misi ya Pak. Misi, Pak. Misi Pak. Yang sebelah sini. Iya ini yang pintu yang kebuka. Oh ini kontrakannya. Mau suami nggak? Enggak. Sendiri. Iya. Kan belum menikah. Pak. Jadi ini hamil di luar nikah ceritanya Pak, gitu. Ya. Gitu. Tapi tetap aja ada prosedur yang salah, ya kan. Kalau mengadopsi tetap pakai jalurnya yang benar, ya. Oh, terus juga nggak boleh mutusin ini. Kita langsung aja. Oke. Pak RT dulu apa saya dulu? Ya, silakan Ibu. Apa? Ini ya. Assalamualaikum. Dulu ya. Dengan Pak Lukman ada? Pak Lukman kemana? Mudik. Bapak dengan? Ini dengan siapanya? Saudara. Saudaranya mudik. Mudik kemana? Madura. Ke Madura. Udah berapa lama? Udah mau 2 bulan. Oh Udah iya? mau 2 bulan. Udah Mbak. mau 2 bulan. Udah 2 Oh iya 2 bulan ya. tahu bayi. Yang bayi yang diambil sama Pak Lukman tahu? Bayi. Nggak tahu. Nggak tahu Ada ya? bayi nggak waktu itu bawa ke sini? Nggak ada. Di sini sama siapa? Sama teman. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda? Sama anak muda kayaknya. Oh ini kalau ini apa per apa ini di rolling gitu ya? Iya, Per apa biasanya? tanya. Ini kan kalau warung Madura tuh biasanya bulan Ada ini rollingan. ada rollingannya nggak gitu, ada ganti-gantian jaga warungnya? Iya, simpan. Oh sip-sipan. Oh bisa kalau sip-sipannya berapa lama itu? Berapa bulan sekali ganti sip-sipan? Nggak tahu. Saya kan cuma kulinya. Kalau disuruh sana yang berangkat ya saya utang. Ya nggak temu saya. Ada nomor teleponnya Pak Lukman? Ada. Boleh saya minta?
ada kan? Masih bisa ditelepon. Ya bisa. Coba aja dari isi masih. Ini RT berapa, Pak? RT 4 ini. Ini RT 4. Oke. Sudah 2 bulan. Berarti Pak Lukman sama istrinya? Iya. Oh iya. Ya, ya. Boleh nomornya berapa? Aktif ya? Ini nomor WA. Oh, no. Aktifnya. Nah, terus komunikasi sama Pak Lukman bagaimana? Lama udah gak komunikasi. Oh serius? Nanti kalau udah itu saya komunikasi udah gajian. Kalau Gajiannya setiap kapan? per bulan. Oh per bulan. Ya. Oh berarti masih bisa ya? 08 0859. Oke, saya coba telepon. Nggak bisa ini, salah nomornya. Nggak bisa. Mm-mm. Itu nomor WA. Oke, coba saya pakai WA. Lagi Bu. 0859. Harusnya kalau nomor WA juga bisa ditelepon ya nggak? dan ulangi kembali. The number you have dialed Oke, does salah. not exist. Please check again and redial. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Nggak terdaftar nomornya. Dan ulangi Mas. kembali. The Hah? number you have dialed does not exist. Coba teleponin. Coba pakai nomor Mas telepon. Tidak terdaftar kok nomornya. Dicari sama Ibu Lia dari Komnas Perlindungan Anak gitu. Bilang ya. Dengan Bu Lia. Iya, dari Komnas Perlindungan Langsung Anak. telepon aja Mas. Langsung ditelepon aja kalau bisa. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Pak Lukman. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Iya. Nggak bisa ya? Saya dengan Bu Lia. Saya dari Komnas Perlindungan Anak Pak. Ya, jadi saya dapat laporan dari Ibu Nisa namanya. Waktu itu katanya bayinya itu diambil sama bapak, gitu ya? Diserahin ke bapak, betul ya Pak? Apa ini? Iya, ada bayi yang diserahkan ke bapak waktu itu ada atas nama anaknya itu Ibu Nisa. Ya, ya. Apa Pak? Halo Bu. Halo Bu. Ini bener yang ini, ya kan? Ibu punya warung ya di Tangerang Cibodas. Ibu punya warung? Ini siapa? Saya dengan Bu Lia. Saya dengan Bu Lia, Bu. Ibu Lia siapa ya? Ibu Lia, saya dari Komnas Perlindungan Anak, Ibu. Iya, kenapa? Iya. Ibu ada kenal sama Ibu Nisa? Ibu Nisa, iya, kenapa? Iya, Ibu Anissa yang diambil anaknya sama bapak sama ibu. Kenal? Ibu Nisa itu orang mana ya? Ibu enggak, saya tanya ibu ada terima bayi enggak dari ibu-ibu di Tangerang? Halo Bu. Halo Bu. Halo Bu. Halo. Halo, iya Pak. Iya. Iya, Ibu ada terima bayi kan? Ibu ada menerima bayi, seorang bayi ada. Pernah diserahin berapa bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu. Iya, kenapa? Iya, ada ya. Saya mau tanya, sekarang posisi bayinya ada di mana, Bu? Posisi bayinya ada di teman saya. Kalau saya enggak ada bayi. Oke, teman Ibu ada di mana sekarang tinggalnya? Ada di Madura. Kenapa ya? Nah, Ibu, gini ya. Ini kan ada satu prosedur yang salah.
ya Ibu. Ya, jadi supaya temennya Ibu tidak dapat delik aduan penculikan, jadi harus ada prosedur yang diikuti dengan baik, Bu. Ya, karena harus melalui mekanismenya lewat dinas sosial. Gitu. Jadi makanya saya mau kasih perlindungan nih sama temennya Ibu yang sudah membawa anaknya Bu Nisa secara ilegal. Itu ilegal namanya ya, Bu. Ya kan? Karena tidak ada dokumen-dokumen yang dibawa. Nah gitu, dan itu prosesnya salah. Jadi saya mau membantu temennya Ibu itu untuk lewat proses prosedur yang benar. Itu Bu. Jadi saya minta temennya Ibu juga bisa Bu datang ke sini. Ya, ke Komnas Perlindungan Anak yang di Jakarta, ke Komnas Perlindungan Anak yang di Jakarta. Ya. Tolong bawa bayi dan temennya Ibu ke kantor Komnas Perlindungan Anak Jakarta. Jadi nanti di sana kami akan terangkan bagaimana caranya untuk mengadopsi secara benar. Ya, karena ini nanti delik aduannya adalah penculikan. Bisa, jadi saya tidak mau proses nih Bu, ya saya mau bantu. Jadi supaya nggak ada proses polisi, nggak ada proses apa, jadi kita bantu dengan prosedurnya secara benar. Nah gitu ya Bu, jadi tolong disampaikan. Saya hubungin teman saya dulu. Boleh, boleh. Ada. Nanti saya minta nomor Ibu, nomor temennya. Nanti nomor saya juga dikasih nih sama yang jaga di sini. Ya, dikasih nomornya, jadi langsung kontaknya. Nanti nama saya Lia Latifah. Kalau nggak percaya, cari aja saya di Google Bu. Nama saya ada di sana. Ya. Jadi saya itu ya ke teman saya aja ya. Kenapa? Soalnya itu kan ke teman saya ntar. Boleh. Jadi saya minta bantuannya sama Ibu gitu. Ya, gitu. Mohon ya Bu. Jadi biar kooperatif supaya kita nggak lewat jalur hukumnya. Jadi saya mau lewat prosedurnya yang benar nanti seperti apa. Nah, gitu ya Bu. Iya. Jadi mohon nanti saya minta nomor Ibu supaya saya nanti bisa kontak-kontakan sama Ibu, sama temennya Ibu. Nanti saya arahkan. Ya, saya arahkan. Kita juga ada Komnas Perlindungan Anak yang ada di Surabaya. Di Jawa Timur ada. Nanti boleh nanti tim kita yang di sana untuk ketemu nanti akan menjelaskan Bu prosedurnya seperti apa. Supaya identitas nama orang tua dari anak ini nggak boleh dihilangkan kalau prosedurnya benar. Gitu. Ya Bu? Halo Bu? Mati dia. Padahal pakai pulsanya ini ya. Mas, Ya minta kan? nomornya Mas. Ini nomornya bapaknya ya? Oh, tapi ini bener ini nomornya tadi. Tapi nggak aktif ya? Iya, kayak ada kode-kode kali ya. Ada nomornya yang bisa dihubungin. Kode apa? Kata sama saya. Itu kan cocok nomornya tadi. Iya benar. Tapi tidak terdaftar. Tapi dia nggak bisa. Kalau ada orang lain mungkin kayaknya nggak bisa masuk gitu kali ya. Jadi kayaknya mungkin udah disetting sama dia yang udah ada nama-namanya aja yang bisa masuk gitu. Iya, Mas, catat nomor saya. Nanti kasih nomor saya ke bapaknya, ya. Kasih Mas. Gitu ya Mas. Minta tolong dengan Mas siapa? Mas Vicky. Oke, saya terima kasih banyak ya Mas Vicky. Oke, baik. Tadi minta tolong nanti disampaikan aja seperti itu tadi yang saya bilang ya. Nah, jadi biar nanti mereka datang ke kantor saya di Pasar Rebo di Jakarta. Itu ya Mas. Makasih ya Mas. Ya. Wah, Pak RT. Wah, terima kasih Pak. Saya dengan Bu Lia. Saya dari Komnas Perlindungan Anak. Ini dengan Mbak Novi. Nah, tahu ya Pak. Iya. Jadi, nah ini yang lagi ada masalah ceritanya. Jadi Masalahnya? Ibu Anissa ini hamil di luar nikah. Nah, terus kemudian melahirkan anak. Lahirannya di sini ya, di rumah sakit. Rumah sakit Anissa. Pada kemarin lahirannya bulan Tanggal 20 Lebaran Idul Fitri. Dibawalah bayinya dari rumah sakit ke sini.
ke kontrakan. Ke Kontrakannya siapa Pak? Topik. Pak siapa? Di wilayah Nah, 03. 03. Dibawalah bayinya ke sana. Lalu sama ibunya, Bu Sama Isa, ibu ini. dia ngomonglah sama tetangga kontrakan itu bahwa ibunya ini ya, jadi dia orang tuanya Bu Nisa ngomong sama orang yang di kontrakan ini bahwa Bayinya bayi ibu. nah bayinya bayi ini. Nah terus Dibawa sama ibunya ibunya Mbak ini. ibu kandungnya. ibu kandung. Terus dicarilah orang siapa yang mau ngambil ngasuh bayi ini gitu. Nah Iya. terus dia dikenalin lah sama yang orang kontrakan sama yang punya Madura ini, warung Madura ini. Madura ini. Nah ternyata bayinya itu diserahkan sama Pak Lukman namanya. Pak Lukman ini yang punya Madura, yang Madura yang jaga di sini. Nah diserahkan ke situ, ternyata tadi menurut keterangan istri nggak dikasih lagi sama temennya Pak. Gitu katanya. Jadi awalnya, jadi udah berpindah nih bayinya Udah nih. berpindah tangan. Udah berpindah tangan. Nah ternyata tadi saya tanya ini yang sebelumnya namanya Pak Lukman itu udah pulang ke Madura 2 bulan yang lalu. Jadi mereka kan sip-sipan nih Pak. gantian, ya. Ini dari Gantian. sekarang Mas Piki gitu kan. Betul. Jadi katanya per berapa bulan mereka ganti Gantian, sip, ganti sip. ganti Nah, sip. tadi saya dikasih lah nomor teleponnya Pak Lukmannya Pak Lukman. itu nggak aktif, nggak bisa. Tapi begitu ditelepon sama yang Mas Pikinya ini nyambung. Mungkin kayaknya kalau yang ada nomornya ada namanya Oh, mungkin iya. bisa. Kan gitu Bisa. kan ya Pak. Nah tadi, Karena nomor ibu nggak dikenal, dia nggak diangkat. Nah terus tadi sudah kita konfrontir dengan istrinya Pak Lukman, benar bahwa 2 bulan yang lalu dia menerima bayi. Tapi sekarang bayinya nggak sama mereka, dikasih lagi sama temennya. Nah, dioper-oper gitu. Nah, Nah, sekarang bayinya ada di mana? ada di Madura, Ada di Jawa Timur. Gitu. Nah, makanya tadi saya bilang saya meminta bantuannya, tolong temennya itu untuk lapor karena kalau sekarang ini kan prosedurnya udah salah. Betul. Ya kan, jadi bisa masuk delik aduan penculikan anak. Nah gitu ya kan, penculikan anak bisa masuk kan Pak delik aduannya. Delik aduan. Terus karena yang menyerahkan bayi itu bukan ibu kandungnya, tapi orang neneknya. tuanya. Nah neneknya yang Orang menyerah. tuanya Mbak ini. Sementara ibunya nggak mau kalau anak itu diserahkan, dia mau ngurus Pak. Nah gitu, tapi nggak tahu lah pertimbangan neneknya tuh seperti apa. Akhirnya bayi itu berpindah tangan. Jadi bayi ini udah berpindah tangan ke tangan yang keempat. Tempat. Nah gitu, ya gitu Pak. Jadi tadi saya koordinasi sama Pak RT. Iya. Kata Pak RT itu bukan wilayah saya Bu, warung itu katanya. Kalau itu warung ini warungnya wilayah saya, Iya. tapi yang ini kan yang bersangkutan dia tidak termasuk orang yang itu kali ya. Nah Pak, ini yang ini. Kalau yang sekarang enggak, yang Enggak, sebelumnya. Yang sebelumnya yang Pak Lukman itu Iya, kan. Pak Lukman itu Iya, gitu. karena Tadi- ini bahkan pergantian shift. Iya, makanya tadi saya tanya pergantian shiftnya setiap kapan. Dia dibilang enggak tahu Bu. Kadang-kadang 3 bulan, kadang-kadang Betul. 6 bulan. Nah, Betul. jadi kan kita nggak tahu nih. Jadi Pak Lukman sekarang posisinya sama istrinya sudah di Madura. Itu Gitu. bisa kita Iya, nah informasinya juga awalnya temennya itu udah di Bekasi, gitu ya. Nah, jadi dia ngiring sama temennya. Kita udah bikin laporan. Pulang malam dulu. Mm-mm. Selama lebaran setelah hamil itu. Iya, iya. Udah nggak lapor. Mbak nggak lapor ke Pak RT. Iya, makanya tadi. Ini Pak. Iya, makanya Biar jelas. Nanti kan ada datanya. Mbak tinggal di mana, di RT 03 tempatnya di mana, nanti Pak RT kan tahu. Sebenarnya Itu mesti lapor Mbak. Iya. Ya. Biar kalau ada gini-gini Kalau kita ada gampar gini-gini ya. kan enak. Iya. Oh Mbak tinggal di kontrakan Kan si ya Pak A. Iya. Oh iya saya tahu dia memang Dia tinggal di tahu, situ. Memang dia tinggal di situ. Iya betul. Gitu. Ayo tadi ada kasus kita kaget Pak. Oh iya. Iya. Ya jelas kaget lah Pak RT. Iya. Karena Iya. nggak ada laporan. Iya betul. Emang di beberapa tempat kasus-kasus gini memang gitu Pak. Kalau kita datangi ke Pak RT, Pak RW, mereka juga nggak tahu. Itu nggak kenal. Jadi itu kadang-kadang misalnya ada kasus kekerasan Iya. yang pelakunya itu ngontrak, pelakunya itu nggak pernah lapor, jadi nggak Betul. pernah terdata sama RT. Iya. Jadi kadang-kadang RT juga nggak kenal itu siapa Bu, kita nggak tahu, nggak ada di data kita namanya si pelaku ini nggak ada. Gitu. Jadi kayak begitu Pak. Jadi macam-macam Jadi lah. kalau umpamanya Mbak nggak lapor, Pak RT nggak kesalahan. Iya. Karena Pak RT Nggak tahu apa. nggak tahu gitu. Kita tadi ngomong aja, misalnya ada Bu Novi, kaget saya. Ini kan maksudnya kan Iya. cepat, ya namanya ikut juga kan. Iya. Oke, itu silahkan Ibu Ya baik, diurus, saya terima kasih gitu. Pak RT dengan Bapak
Pak TB Jakarta. Pak TB Jakarta, Pak Taufik. Saya dari Komnas mengucapkan terima kasih Pak sudah membantu laporan dari kita menelusuri sebetulnya. Ini pasti kan penelusurannya agak ini nih, pasti berproses nih panjang nih. Iya. Oh mau belok ya? Oke. Begitu ya, berarti ya. Terima kasih, Ibu. Saya terima kasih. Ini lagi ya. Siap, nggak ada, aman Pak, sudah. Yang penting kita sudah koordinasi. Ya pokoknya tinggal nanti penelusurannya di keberadaan bayi ini ada di mana, ya kita telusuri lah posisinya dia ada di mana. Nah, kalau sekarang kan enak. Ibu tinggal di 03, kalau kita keterangan ya umpamanya mesti diinikan sama RT, RT-nya udah tahu. Iya. Karena Ibu berdomisili di RT 03. Iya. Ya gitu Pak, makasih Pak Zakaria. Pak, makasih ya Pak Taufik, pamit Pak. Ya. Assalamualaikum ya Pak. Jadi udah ada titik terang ya Bu? Iya. Ya jadi ibu yang pertama itu warung itu mengakui ya bahwa dia menerima bayi 2 bulan yang lalu gitu kan ya, tapi sekarang udah berpindah tangan lagi, sudah ke orang yang lain lagi bayinya. Jadi udah diketahui posisi bayinya sekarang ada di Jawa Timur keterangannya ya. Nah nanti coba kita telusurin lagi sebenarnya ada di mana nih keberadaan bayinya gitu. Saudaranya ke Bekasi. Iya, itu saudaranya bukan temennya. Dia nggak bilang kalau saya temennya. Saudara pokoknya. Iya. Ya kita Bismillah lah. Yang penting apapun itu dia udah ada rekaman ya Bu bahwa dia mengakui kalau emang dia menerima gitu loh bayi tersebut gitu. Iya. Dan itu dia bilangnya sudah dialihkan ke temannya dan posisinya ada di Madura. Nah gitu ya. Kita sudah tahu bahwa dia mengetahui bahwa waktu pas penyerahan dia nggak ada foto ya? Ada dokumentasi foto ya? Ya, oke. Ya sudah kita. Muka yang ngambilnya juga ada. Muka yang ngambilnya juga ada. Oke, ya sudah. Ya, Bismillah. Jadi untuk kedepannya akan ketemu di Komnas ya Bu? Ya, jadi kita minta dia datang ke kantor Komnas ya. Nanti kita tunggulah seperti apa. Nah, paling nanti Mbak Anisanya bikin laporan dulu supaya nanti bisa kita tindak lanjuti ke Komnas. Ketemu sama tim kita di sana supaya ada laporan resmi. Kalau misalnya ini mau dia nggak kooperatif kan kita bisa buat laporan pengaduan gitu ya. Saya ya apa oh yang mana mau foto ayo rame aja ya. Iya. Nah ini bagian lagi edukasi ya, berarti ini kan sekarang kan banyak kejadian nih ketika dia pindah ke satu tempat gitu Pak RT ya. Jadi ini dari Pak RT, dari Pak Taufik nih menyarankan nih kalau misalnya ada siapapun ya Pak, dia pindah tempat, dia ngontrak, kiranya harus lapor ke yang punya wilayah supaya bisa terdata, terbantu ketika misalnya ada masalah apapun. Jadi jangan sampai Pak RT nggak tahu apa-apa, warganya yang tinggal siapa namanya, asalnya dari mana gitu ya Pak. Ini juga bisa jadi himbauan nih buat masyarakat dimanapun ya, ketika dia berpindah domisili harusnya melapor. Ya, nggak dimintain apa-apa kan ya Pak, hanya melapor saja, memberitahu keberadaannya, tinggal di sini gitu ya Pak. Jadi bisa terbantu ketika misalnya ada masalah ataupun walaupun nggak ada apa-apa tapi Pak RT bisa punya datanya. Ya, jadi nanti kita juga kan nanti kita minta data lah ke si pendatangnya itu juga. Iya, betul. Kopi KTP, Iya. keperluan saya buat data saya. Iya, betul. Iya, betul. Kalau sesuatu nanti terjadi apa-apa dari keluarga sana, minta nomor HP juga kan enak. Iya. Nyari-nyari, Pak ini atau kemana kan kita enak. Oh, kontrakan si ini, kontrakan si bapak ini kan gitu. Seperti itu sih, Mbak ya. Oke. Depannya ya. Iya, Mbak Anissa ya. Pokoknya kita berjuang nih ya di mana pokoknya kita ikhtiar tetap ya mudah-mudahan Bismillah ada itikat baik ya ada ya kita ada proses selanjutnya ya. Oke Mbak Anissa semangat pokoknya. Silakan para fans sudah menunggu gitu ya. Oke sih tayang berarti ya. Itu kasih.